Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 1846 sampai bab 1850. Song Wanting mendengar dari Ye Chen bahwa publisitas dan pendaftaran lelang pil peremajaan akan dimulai besok, dan dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya telah memilih 3 juru lelang untuk pelelangan. Apakah Anda ingin melihat dan menyaringnya? Mereka duluan, sebentar." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Juru lelang masih sangat penting dalam pelelangan, dan Anda harus memilih dengan hati-hati." Song Wanting dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan beberapa video dari album, memutarnya untuk Ye Chen satu persatu, dan memperkenalkan pada saat yang sama, "Tuan Ye, ketiga juru lelang ini semuanya adalah juru lelang yang sangat senior di Jikingtang. Meskipun kualifikasi dan pengalaman mereka tidak sebaik itu juru lelang terkenal di Christie's atau Sotheby's, mereka pasti yang terbaik di Jinling." Ye Chen dengan sabar menonton 3 video yang ditampilkan oleh Song Wanting. 3 calon juru lelang adalah 2 wanita dan 1 pria, semuanya berusia sekitar 40 tahun, dengan citra yang bagus, temperamen dan tingkah lakunya bahkan suaranya bisa dibilang di atas rata-rata. Jadi dia harusnya bisa melakukan pekerjaan apapun. Namun, Ye Chen selalu merasa ketiga orang ini sepertinya melewatkan sesuatu. Setelah melihat Song Wanting di depannya, Ye Chen menyadari kekurangan ketiga orang ini. Yang kurang dari mereka adalah temperamen Song Wanting yang anggun, bermartabat dan cantik. Sebagai teman lama Wanting Song, Ye Chen selalu mengagumi temperamen Wanting Song. Meskipun Wanting Song bukanlah wanita tertua dari keluarga papan atas, dalam hal temperamen pribadinya, dia sama sekali tidak kalah dengan sosialita papan atas manapun. Jika dia bisa menjadi juru lelang untuk lelang ini, dia pasti akan menjadi orang yang paling cocok, tidak ada yang lain. Jadi, Ye Chen berkata kepada Wanting Song, "Wanting, menurutku, tidak ada orang yang lebih cocok untuk juru lelang ini selain kamu, saya." Song Wanting tiba-tiba berkata dengan gugup, "Tuan Ye, saya belum pernah melakukan pelelangan, Tuan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukannya. Bagaimanapun, setidaknya ada 20 hari sebelum pelelangan, Anda pasti dapat melatih kata-kata dan keterampilan juru lelang secara tidak terduga." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, Saya tidak dapat menemukan siapapun di seluruh Jinling yang lebih cocok daripada Anda, dan Anda adalah kepala keluarga Song. Jika Anda adalah juru lelang-lelang ini, itu akan menjadi ide yang bagus. Keluarga Song dapat meninggalkan kesan mendalam pada para pejabat tinggi yang hadir, dan itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan keluarga Song di masa depan." Song Wanting ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata tanpa berpikir, "Karena Tuan Ye berkata demikian, maka saya akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, Song Wanting memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, "Tuan Ye, maukah Anda datang ke tempat kejadian? Dengan target sebesar itu, saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya akan menonton siaran langsung di ruang pemantauan secara real-time. Anda akan dilengkapi dengan headset pada hari itu pelelangan. Jika terjadi sesuatu, saya akan berkomunikasi dengan Anda langsung melalui headset." Song Wanting menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu aku akan lega." Pada saat ini, Washington, AS, di pusat penelitian yang disediakan oleh militer, berbagai tim masih berusaha semaksimal mungkin menggunakan berbagai metode metafisik untuk menaklukkan formula pil Jiuxuan Zhaizhao. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, pil yang mereka buat tidak memiliki efek terapeutik pada sel kanker. Meski baru beberapa hari berlalu, Smith dan Rogers hampir kehilangan kesabaran. Penelitian dan pengembangan terbalik di sini belum membuahkan hasil banyak, ketika Rutger mendapat perintah khusus dari tingkat tertinggi dari utusan Gedung Putih. Perintah tersebut mengharuskan Rogers untuk mengeluarkan 10 kotak pil Jiusuan Zhao Zhao dan menyerahkannya kepada utusan khusus yang dikirim oleh Gedung Putih.
atas nama bahan strategis tingkat tertinggi. Bahan tersebut harus disimpan erat bersama dengan kode bom nuklir kotak. Hal ini segera menempatkan Rogers dalam situasi yang sangat sulit. Pil Jiu Xuan Zhao Zhao yang dikembalikan Smith berjumlah 20 kotak dan 140 pil. 4 kotak ditinggalkan untuk putra Smith, Jimmy, dan sisanya, selain digunakan untuk penelitian dan pengembangan terbalik, harus dibagikan kepada 4 pasien yang sebelumnya dirawat di Gedung Putih. Itu sudah meregang tipis. Kini utusan khusus itu sebenarnya ingin mengambil 10 kotak bahan strategis, sehingga hampir tidak ada sisa. Rogers tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada utusan khusus. Tuan utusan khusus, kendali Jiuxuan Pharmaceutical atas obat ini sangat ketat. Tidak hanya tidak melepaskan satu pun, bahkan ratusan orang yang mereka uji di Tiongkok sepenuhnya operasi tertutup. Sama seperti ketika kita memberikan obat kepada pasien di pangkalan, kita harus mengawasi pasien meminum setiap obat dengan mata kepala kita sendiri. Dalam hal ini, setelah 20 kotak pil Jiu Xuan Zai Zhao ini habis, kita akan mencoba mendapatkannya mereka lagi. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Utusan khusus itu berkata dengan sangat serius. Manajemen senior meminta saya untuk menyisihkan 10 kotak sebagai cadangan strategis. Itu juga untuk pertimbangan ini. Bagaimana jika senior kita manajemen perlu menggunakan obat ini suatu hari nanti? Rogers berkata tanpa daya, kalau begitu kita tidak bisa meminum begitu banyak sekaligus. Jika kita terus seperti ini, kita bisa bertahan paling lama beberapa hari lagi, dan obatnya akan hilang. Pergi, utusan khusus itu berkata tanpa ragu. Tuan Roger, Anda harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan di pihak Anda. Jika tidak berhasil, Anda dapat menghentikan uji klinis Anda terlebih dahulu, yang akan menyelamatkan Anda sebagian besar dari pil Jiuxuan Zai Zhao, meskipun ada banyak orang hebat di Gedung Putih. Tapi utusan hanya melayani tingkat tertinggi Gedung Putih. Dan pasien yang ikut uji coba obat tersebut bukanlah kerabat dari level tertinggi. Jadi ide level tertinggi juga sangat sederhana. Mumpung obatnya masih tersedia, berikan cadangan pada diri Anda terlebih dahulu. Saudara orang lain, wajar jika Anda menyerah ketika Anda tidak punya pilihan selain menyerah. Kepala Rutger untuk sementara sebesar ember. Utusan khusus itu terlalu malas untuk memperhatikan rasa malunya dan berkata dengan dingin, Tuan Rogers, karena obat ini sekarang menjadi bahan strategis tingkat tertinggi, jika Anda tidak segera memberikannya kepada saya dapat memberi wewenang kepada FBI untuk Anda ditangkap karena mengancam keamanan dalam negeri. Rogers tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Begitu hal ini ditetapkan sebagai level tertinggi, terkait dengan keamanan dalam negeri, jika Anda tidak mematuhi perintah, karir Anda akan berakhir. Oleh karena itu, dia tidak berani melanggar perintah yang dibawa oleh utusan khusus. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan 10 kotak dari sisa pil Jiuxuan Zai Zhao dan memberikannya kepada utusan khusus. Setelah utusan khusus mendapatkan obat, dia segera meninggalkan pangkalan dengan helikopter bersenjata. Rogers hanya dapat dengan cepat memanggil para dokter dan meminta mereka untuk berhenti minum obat untuk 4 pasien lainnya mulai sekarang. Sedangkan untuk putra Smith, Jimmy, dia adalah premedikasi, simpan sekotak obat. Setelah dia meminum kotak obat ini, jika dia tidak bisa mendapatkan pil Jiuxuan Zai Zhao tambahan, maka berhentilah meminum obatnya juga. Kejadian itu segera sampai ke telinga Smith. Ketika dia mendengarnya, dia segera bergegas ke kantor Rutger dan berteriak kepadanya, Rutger, bukankah kamu bilang kamu sudah memesan 4 kotak obat untuk anakku? Kenapa dokter hanya bilang, tunggu, dia sudah selesai kotak obat terakhir dan akan memberinya kemoterapi rutin? Rogers berkata tanpa daya, Smith, saya tidak ingin mengingkari janji saya, tetapi utusan khusus dari Gedung Putih mengambilnya begitu saja dari saya. Saya berjalan pergi dari 10 kotak pil Jiuxuan Zai Zhao, dan sekarang 10 kotak pil itu telah menjadi bahan strategis tingkat tertinggi. Apa maksudnya ini? Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Bukan, ketika Smith mendengar ini, dia merasa putus asa. Bola. Dia mengerti maksud Rogers dalam situasi ini, tidak satu pun dari mereka yang bersuara dan hanya bisa menuruti perintah. Rogers menghela nafas saat ini dan berkata,
Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Nakamura Junpei. Jika dia bisa merekayasa balik pil Jiuxuan Zai Zhao di Jinling, semua masalah akan terpecahkan. Sunpei Nakamura yang memiliki harapan besar, saat ini sedang tidak berada dalam situasi yang mudah. Setelah menetap sementara di Jinling, selama 2 hari terakhir ia mengumpulkan spesimen lingkungan di Jinling. Udara, tanah, debu yang mengapung, dan sumber air semuanya menjadi objek penelitiannya. Ia bahkan menggunakan air sungai, air danau, air keran, bahkan mata air pegunungan di Jinling, dan bergantian melakukan berbagai penelitian di villa tersebut. Namun, setelah meneliti dan meneliti, ia semakin merasa bahwa lingkungan di Jinling tidak luar biasa, dan secara keseluruhan tidak sebaik Washington. Anggota timnya yang lain juga merasakan hal yang sama. Meskipun Jinling adalah ibu kota kuno 6 dinasti, lingkungannya tidak terlalu bagus. Walaupun polusi udaranya tidak terlalu serius, namun tidak jauh lebih baik. Apalagi, bentang alamnya khas lembah, dikelilingi pegunungan di 3 sisinya dan menghadap ke sungai di 1 sisinya. Tentu saja, udaranya tidak akan terlalu bagus jika Anda menginap di dalam. Selain itu, laju urbanisasi yang pesat dan jumlah penduduk yang besar mau tidak mau akan mengurangi vegetasi dan ruang hijau, serta tekanan terhadap lingkungan juga akan sangat tinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat berpenduduk sedikit di atas 300 juta jiwa, namun wilayah daratannya hampir sama dengan Tiongkok. Dibandingkan dengan Tiongkok, AS merupakan negara dengan daratan luas dan wilayah berpenduduk jarang, kecil, sehingga tekanan terhadap lingkungan secara alami juga kecil. Terlebih lagi, negara imperialis lama seperti Amerika Serikat mulai merelokasi perusahaan-perusahaan yang menimbulkan polusi berat ke luar negeri beberapa dekade yang lalu, meninggalkan rumah orang lain dalam keadaan berasap, sementara rumah kita masih hijau. Justru karena lingkungan di Jinling lebih rendah daripada Washington dalam segala aspek, Sunpei Nakamura tidak dapat memahami mengapa Jiuxuan Pharmaceutical dapat memproduksi obat-obatan mutakhir seperti Jiuxuan Zai Zhao Pill di sini. Tepat ketika Nakamura Sunpei berada dalam kebingungan dan tidak bisa melepaskan diri, dia menerima telepon dari Rogers. Segera setelah panggilan telepon masuk, Rogers bertanya kepadanya, "Nakamura, apakah Anda membuat kemajuan dalam penelitian Anda di Jinling?" Nakamura Sunpei buru-buru berkata, "Tuan Rogers, kami belum menjelaskannya kemajuan belum, harap tunggu. Beri kami waktu." Rogers berseru, "Waktu hampir habis sekarang. Anda harus menemukan cara untuk mempercepat kemajuan." Nakamura Sunpei berkata dengan lemah, "Tuan Rogers, kami telah menganalisis situasi lingkungan di Jinling dalam 2 hari terakhir dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kami telah memesan sejumlah bahan mentah dari pemasok obat lokal dan akan mulai bekerja dalam 2 hari terakhir. Mari kita lakukan uji coba produksi dan lihat apakah akan ada terobosan." Setelah itu, Sunpei Nakamura menambahkan, "Saya berencana pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical besok dan mencoba mengekstrak beberapa sampel lingkungan dan menganalisisnya." "Oke," desak Luogus, "kita harus mempercepat. Saya akan membantu Anda mengumpulkan jet bisnis terlebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan sampel dari sana, segera bawa sampel tersebut kembali ke Washington." Pada saat yang sama, setelah Ye Chen memutuskan detail lelang ramuan peremajaan dengan Chen Zekai dan Song Wanting, dia meminta Chen Zekai untuk mengantarnya kembali ke Tang Chen Yipin. Dalam perjalanan pulang, Wei Liang menelepon Ye Chen dan melaporkan dengan hormat, "Tuan Ye, izinkan saya melaporkan kepada Anda bahwa dalam 2 hari terakhir, banyak orang asing ingin bertemu dengan saya." Ye Chen bertanya sambil tersenyum. "Semuanya siapa mereka?" Wei Liang menjelaskan, "Beberapa dari mereka adalah perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan farmasi besar. Mereka ingin berbicara dengan kami tentang pengenalan obat atau kerjasama agen obat. Ada juga beberapa juru bicara orang-orang kaya raya. Jika Anda ingin membeli beberapa obat dari kami secara pribadi, sebagian besar dari mereka memiliki pasien kanker di keluarganya, dan anggaran mereka sangat mencukupi, jadi sepertinya kami dapat menetapkan harga berapapun yang kami inginkan." Setelah mengatakan itu, Wei Liang menambahkan,
Saat ini, kami ingin memperkenalkan rekonstruksi Jiuxuan. Ada hampir 100 negara yang berafiliasi dengan Jinling, dan ada lebih dari 30 perwakilan yang dikirim ke Jinling. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, setiap orang yang datang kepada Anda untuk berbicara tentang perkenalan atau agensi, tolak saja langsung. Adapun bagi orang kaya yang ingin membeli obat secara pribadi, tolong beritahu kami tidak akan membuka kesempatan ini untuk saat ini. Wei Liang menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ye, Smith dari Amerika Serikat juga menelepon dan mengatakan bahwa FDA ingin membeli batch lain dengan harga sebelumnya pil Jiuxuan Zhaizhou, atau jika harganya naik sedikit, tidak akan menjadi masalah. Apakah Anda pikir Anda dapat mengembalikannya kepada mereka? Ye Chen mencibir, FDA ingin membeli pil Jiuxuan Zhaizhou, tapi saya khawatir penelitian dan pengembangan sebaliknya menemui hambatan. Mengatakan itu, Ye Chen menginstruksikan Wei Liang, mulai sekarang, kecuali pil Jiuxuan Zhaizhou yang diberikan kepada pasien domestik secara gratis, sisanya akan disegel. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan, mereka tidak akan dijual, bahkan satu pil pun tidak. Wei Liang segera berkata, baiklah Tuan Ye, maka saya akan membalasnya satu persatu. Ye Chen bersenandung dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, Wei Liang, orang-orang dari Istana Wanlong berada di dekat Jiuxuan Pharmaceutical. Apakah Anda menemukan kelainan? Ya, Wei Liang berkata dengan tergesa-gesa, dalam 2 hari terakhir, kami telah berturut-turut mengunci beberapa benda mencurigakan. Mereka diam-diam saling memandang. Mereka mengatakan bahwa menurut pengamatan, benda mencurigakan itu seharusnya adalah agen yang terlatih. Mereka menunggu waktu yang akan datang. Ketika saatnya tiba, mereka akan menangkap orang itu dan diam-diam mengirimnya ke Hongwu. Oke, Ye Chen mengatakan kepadanya, kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini, yang terbaik adalah tinggal di Jiuxuan Pharmaceutical, jangan pergi kemanapun untuk saat ini. Wei Liang berkata dengan cepat, baiklah, Tuan Ye. Keesokan paginya, Nakamura Sunpei berpakaian seperti pelari pagi dan berlari dari kediamannya ke Jiuxuan Pharmaceutical. Dalam perjalanannya ke Jiuxuan Pharmaceutical, Song Wanting mengumumkan bahwa Ji Qingtang akan mengadakan lelang di Jinling dalam 20 hari, dan juga mengumumkan informasi tentang koleksi yang akan dilelang pada lelang tersebut. Selain beberapa kaligrafi dan lukisan terkenal serta porselen antik, ada juga barang bernama pil peremajaan. Ji Qingtang tidak menjelaskan terlalu banyak tentang pil peremajaan, tetapi hanya memperkenalkan bahwa itu adalah obat ajaib Tiongkok kuno dengan efek pengobatan yang sangat baik. Begitu berita ini keluar, tidak menimbulkan gelombang apapun di Jinling dan negaranya. Pasalnya, masyarakat tanah air sudah lama terbiasa dengan berbagai pil dan ramuan. Misalnya, pil Angong Niu Huang, yang telah menjadi spekulasi hangat sebelumnya, dijual dengan harga ratusan ribu per pil. Dan pil Jiuxuan Zhaizhou, yang baru-baru ini menjadi hit global, bahkan lebih mahal dan tidak memiliki pasar. Semua orang mengira pil peremajaan ini mungkin sejenis pil yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, dan nilai koleksinya mungkin lebih besar daripada nilai obatnya. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pil peremajaan tidak terlalu terkejut dengan berita tersebut. Misalnya, Qin Gang, Wang Zhenggang, dan bahkan Li Tailai, yang pernah memotret pil peremajaan, mereka semua tahu bahwa obat ini dibuat oleh guru Ye Chen, dan mereka juga tahu bahwa Hongwu pun telah meminum pil peremajaan. Sekarang guru kamu mengeluarkan 1 atau 2, bukan berita besar bagi mereka untuk mengadakan pil peremajaan untuk dilelang. Namun, berita ini seperti guntur di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika yang jaraknya ribuan mil, membuat semua orang gembira. Saat ini, mereka mendengarkan orang lain berbicara tentang efek ajaib dari pil peremajaan, dan banyak orang bertanya tentang berita tentang pil peremajaan. Di antaranya adalah Fei Jianzong, seorang Taipan Tiongkok di Amerika Serikat. Fei Jianzong telah mengirim tim untuk menanyakan tentang pil peremajaan di Yanjing beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kini tiba-tiba tersiar kabar dari Jinling bahwa pil peremajaan akan dijual.
Fei Jianzong hampir tidak ragu-ragu dan segera menyiapkan pesawat pribadinya dan berencana terbang ke Jinling secepatnya. Kali ini, Ji Qingtang merilis berita lain yang mengejutkan seluruh dunia. Ji Qingtang mewajibkan semua yang ingin mengikuti lelang ini harus bekerja sama dengan verifikasi modal. Hanya pembeli dengan aset terkonfirmasi melebihi 10 miliar yuan yang berhak mendaftar. Selain itu, mendaftar tidak berarti Anda akan lulus review. Karena Ji Qingtang mengatakan bahwa 200 orang teratas dengan dana terbanyak pada akhirnya akan dipilih dari pelamar yang memenuhi syarat. Hanya 200 orang ini yang memenuhi syarat datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Bentuk lelang ini telah ada di seluruh dunia selama ratusan ribu tahun, dan semua orang sudah lama mengenalnya. Namun, ini pertama kalinya semua orang mendengar tentang lelang dengan persyaratan peserta yang begitu tinggi. Kecuali beberapa orang yang mengetahui nilai dari pil peremajaan, semua orang berpikir bahwa Ji Qingtang pasti gila dan berpikir bahwa Ji Qingtang pasti dengan sengaja menciptakan aksi keterlaluan dan sensasi jahat seperti itu. Melihat kritik online terhadap Ji Qingtang, Ye Chen menghela nafas lega. Perbedaan kognitif inilah yang dia inginkan. Biarkan orang biasa menganggap Ji Qingtang sebagai lelucon, dan biarkan orang kaya menganggap Ji Qingtang sebagai ayah mereka. Perbedaan kognitif inilah yang membuat netizen mengkritik Ji Qingtang. Platform pendaftaran Ji Qingtang hanya online selama 2 jam, dan jumlah pendaftar melebihi 500. Ambang pendaftaran untuk Ji Qingtang adalah RMB 10 miliar, yang berarti sekitar 1,6 miliar dolar. Kedengarannya banyak, namun nyatanya berdasarkan statistik resmi, ada hampir 3.000 orang kaya di dunia yang memiliki aset melebihi jumlah tersebut. Selain itu, kita tidak tahu berapa banyak orang kaya tak kasat mata yang tidak pernah mengungkapkan asetnya kepada publik. Oleh karena itu, Ye Chen sama sekali tidak terkejut ketika 500 orang mendaftar dalam 2 jam. Namun Malan dan Xiao Changkun di rumah, karena pemberitaan pelelangan, jarang marah satu sama lain. Ketika Malan melihat feed berita di ponselnya, dia mengumpat hampir tanpa berpikir, "Saya khawatir otak Ji Qingtang ini telah ditendang oleh seekor keledai. Lelang jelek macam apa yang diperlukan untuk mendaftar ambang aset 10 miliar, ini bukan apakah kamu bercanda? Siapa yang berani begitu sombong di pelelangan?" Xiao Changkun selalu memiliki bayangan Ji Qingtang di dalam hatinya. Dia secara tidak sengaja memecahkan vas di Ji Qingtang, yang hampir membuatnya terkena serangan jantung. Setelah akhirnya menyalahkan Ye Chen, dia mencoba melarikan diri, namun ditangkap dan ditampar beberapa kali, yang membuatnya merasa malu seperti yang dia inginkan. Oleh karena itu, setelah dia mengetahui berita tersebut, dia langsung berkata dengan ekspresi kesal, "Apa itu Ji Qingtang? Saya pikir mereka di sini hanya untuk hype. Saya telah berkecimpung di industri barang antik Jinling selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa menjadi kalah dengan Ji Qingtang? Tahukah kamu, belum lagi dibandingkan dengan lelang ternama seperti Christie's dan Sotheby's, bahkan poli dalam negeri puluhan atau ratusan kali lebih baik dari itu." Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun terus berkata dengan sangat meremehkan sufu orang itu. Misalnya, lelang Christie's dan Christie's tidak pernah berani melakukan verifikasi modal secara besar-besaran, paling-paling, mereka hanya perlu membayar deposit 1 juta untuk berpartisipasi. Hanya saja Li Bifu membukakan pintu untuk Li Bifu. Itu sangat keterlaluan. Malan mengangguk, menyipitkan mata dan bertanya, "Hei, menurutmu itu karena ada sesuatu yang istimewa tentang pil peremajaan ini?" Xiao Changkun cemberut, "Apa yang istimewa dari ini? Mungkinkah memakannya bisa membawa keabadian? Menurutku naik ke surga hampir sama. Sekalipun itu pil Angong Niu Huang, bukankah hanya beberapa ratus ribu? Saya pikir mereka hanya ingin menghebohkan. Ji Qingtang ini telah melempar selama bertahun-tahun tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Saya kira kali ini saya ingin menggunakan beberapa trik kotor untuk mendapatkan perhatian." Malan setuju dan berkata, "Kamu benar. Menurutku dia seperti kakak perempuan yang dipanggil sebelumnya. Seperti seorang selebriti internet,
Dia berkata dengan wajah tenang bahwa IQ-nya tidak tertandingi oleh siapapun dalam 300 tahun pertama atau 300 tahun berikutnya. Sekarang dia pergi ke luar negeri untuk melakukan manikur untuk orang lain. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, saya pikir seberapa mampukah Song Wanting, saya tidak menyangka akan menghasilkan trik tingkat rendah seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, ngomong-ngomong, Ye Chen, bukankah kamu cukup akrab dengan Song Wanting? Dia pernah bersamanya sebelumnya. Bao Fugui bermitra untuk mengadakan lelang, dan dia bahkan mengirimimu surat undangan. Dia tidak membicarakan masalah ini denganmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak punya urusan bisnis apapun dengan Nona Song. Jadi mereka tidak perlu datang kepada saya. Mari kita diskusikan, Xiao Changkun berkata dengan wajah serius. Bukankah Anda Tuan Ye di antara orang-orang kaya di Jinling? Sebelum mereka mengambil keputusan, bukankah mereka meminta Anda meramal dan memeriksa Feng Shui? Saya ingat keluarga siapa yang ada di sana sebelumnya. Don, bukankah aku harus memintamu untuk datang dan melihat-lihat ketika aku membeli rumah? Pada titik ini, Xiao Changkun berseru dan berseru, brengsek, Ye Chen, kamu pasti mengalami badai petir, kan? Malan mendengar ini setelah mengatakan ini. Dia bertanya dengan gugup, menantu yang baik. Apakah kamu benar-benar menggelegar? Adakah yang akan menghabiskan jutaan dolar untuk mentraktirmu melihat Feng Shui di masa depan? Melihat ekspresi gugup mereka berdua, Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tersenyum dan berkata, urusan utama saya sekarang adalah melihat Feng Shui. Seperti yang Anda tahu, melihat Feng Shui pada dasarnya didasarkan pada objek fisik, melihat kuburan leluhur, rumah, dan ruang kantor. Bahkan jika Song Wanting percaya padaku, dia tidak peduli dengan urusan spesifiknya. Mungkin kamu bisa mendiskusikannya denganku. Xiao Changkun mendecakkan bibirnya, mengangguk dan berkata, itu benar. Saat dia mengatakan itu, dia sangat sibuk sehingga dia bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Ye Chen, kembalilah dan tanyakan Wanting Song apakah lelang ini adalah aksi hype atau itu benar-benar sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jika itu benar-benar sesuatu kamu ingin melakukannya, lihat apakah kamu dapat memintanya untuk itu, surat undangan atau semacamnya. Aku akan melihat kapan waktunya tiba untuk melihat idiot mana yang akan datang untuk berpartisipasi. Ye Chen berkata dengan santai, mungkin. Hanya aksi hype, ayah? Jangan perhatikan itu. Tapi asosiasi kaligrafi dan lukisanmu baru-baru ini bagaimana? Bagus sekali, Xiao Changkun berkata dengan antusias. Asosiasi kaligrafi dan lukisan kami menjadi semakin berpengaruh di kota. Dan kami akan segera bekerja sama dengan kota untuk meluncurkan serangkaian kegiatan promosi budaya. Kota kami dan Korea Selatan Daejeon adalah kota kembar, dan kota ini berencana untuk segera mengadakan acara pertukaran budaya dengan Daejeon. Jika hal ini terjadi selesai, aku juga akan menemanimu. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berseru, Xiao Changkun. Apakah kamu akan pergi ke Korea untuk pertukaran, Xiao? Changkun mengira Malan ingin mengejeknya karena tidak memenuhi syarat. Jadi dia tanpa sadar bertanya padanya, apa? Tidak mungkin, saya, Xiao Changkun, juga wakil presiden asosiasi sekarang, orang kedua yang tepat, ya. Malan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menjanjikan sekarang. Jika kamu pergi ke Korea Selatan, kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu? Aku belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Xiao Changkun sedang sibuk, berkata, cepat tarik aku ke bawah, aku akan mengadakan budaya pertukaran dengan orang Korea atas nama Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Apakah Anda memahami pertukaran? Itu semua adalah diskusi antara orang-orang budaya. Apa artinya jika Anda mengikuti saya? Mereka yang tidak tahu mengira saya melakukannya dengan sengaja. Anda mengambil anggota keluargamu melakukan perjalanan dengan biaya publik. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berkata tidak puas. Bukankah kamu wakil presiden? Kamu sudah menjadi orang kedua, dan kamu tidak bisa membawa istrimu bersama kamu ketika kamu pergi keluar untuk pertukaran. Xiao Changkun patah hati. Berkata, aku tidak akan membawamu bersamaku, bahkan jika aku bisa, aku tidak gila.
Tapi dia berkata dengan serius, pertukaran ini adalah tidak diselenggarakan oleh Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita, melainkan diselenggarakan oleh kota. Jika waktunya tiba, setiap orang akan ada 2 atau 3 perwakilan dari bidang budaya, dan setiap orang akan membentuk kelompok pertukaran dan menyewa pesawat untuk pergi ke sana bersama. Tidak ada yang boleh membawa anggota keluarganya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, ayah, apakah kamu akan kuliah di universitas untuk lansia? Xiao Changkun berkata dengan santai, pergilah, kali ini terutama untuk pertukaran budaya di tingkat paruh baya dan lanjut usia. Ye Chen segera mengerti bahwa jika dia pergi ke universitas untuk orang tua, maka dengan kualifikasi akademis, temperamen, dan temperamen handmaking, penampilan, itu harus menjadi universitas untuk orang tua, representatif. Dalam hal ini, meskipun dia, ayah mertuanya, terbunuh, dia tidak akan bisa membawa ibu mertuanya bersamanya. Malan tidak mendengar pesan tersembunyi dalam percakapan keduanya. Meski dia sedikit kesal saat Xiao Changkun mengatakan ini, dia tidak banyak memaksa. Xiao Changkun berdiri saat ini dan berkata, ini sudah larut, aku harus pergi ke asosiasi. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan villa dan pergi. Malan merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa dia tidak menyukai Xiao Changkun selama separuh hidupnya. Tanpa diduga, Xiao Changkun menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Rasa kesenjangan tiba-tiba terasa seperti gunung besar. Dia bertanya kepada Ye Chen dengan hati-hati, menantu yang baik, apakah menurutmu ibu juga bisa melakukan sesuatu untuk orang tua? Ye Chen sedikit terkejut, dan kemudian bertanya kepadanya, Bu, karir apa yang ingin kamu lakukan? Malan menghela nafas, hei, aku tidak bisa memastikannya, tapi aku selalu merasa ayahmu makmur di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dan tidak masalah bagiku untuk bermalas-malasan di rumah. Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah kakimu tidak pernah sebaik ini? Malan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah ini akan mudah? Aku sudah terlalu lama mengalami depresi di rumah, dan aku ingin menemukan sesuatu untuk melakukan. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai, bagaimana kalau kamu baik-baik saja? Apakah kamu akan melakukan square dance? Saya melihat banyak pria dan wanita tua menari dengan penuh semangat sepanjang hari. Beberapa tim bahkan memiliki kostum seragam, dan pria dan wanita tua di sana terlihat sangat energi. Malan melambaikan tangannya, menari. Itu hanya hobi, dan tidak bisa dianggap sebagai karir, kecuali ada semacam asosiasi tari persegi di kota. Izinkan saya menjadi wakil presiden atau semacamnya. Ye Chen tertawa 2 kali dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Tapi jangan terlalu cemas, tidak akan terlambat untuk mempelajarinya setelah kaki Anda dan kaki sudah benar-benar siap. Saat dia berbicara, Ye Chen tiba-tiba menerima dokumen dari Song Wanting di ponselnya, serta pesan darinya. Isi pesannya adalah, Tuan Ye, dokumen ini berisi semua informasi pendaftaran sejauh ini, total 710 rakyat. Ye Chen sangat ingin melihat siapa saja orang terkenal di antara pelamar sejauh ini. Terutama dia ingin tahu apakah ada keluarga Rothschild atau keluarga kelahiran ibunya di antara mereka. Jadi, dia segera berkata kepada Malan, Bu, ada yang harus aku urus. Aku harus kembali ke kamar dulu. Malan buru-buru berkata, menantu yang baik, jangan pergi dulu, pikirkan tentang apa yang bisa ibu lakukan. Ibu tidak bisa membiarkan Xiao Changkun berkompetisi. Jawab Ye Chen sambil berjalan menuju tangga, Bu, jangan tidak sabar sekarang, aku akan memikirkannya untukmu nanti. Malan bertanya dengan cemas dari belakang, gadis yang baik, kapan kamu akan melihat ke belakang? Ye Chen berkata dengan santai tanpa melihat ke belakang, ketika kakimu menjadi lebih gesit, aku pasti akan mencari tahu untukmu. Setelah itu mengatakan itu, dia melangkah ke atas. Ketika Ye Chen kembali ke kamar, dia segera memeriksa daftar yang dikirim oleh Song Wanting dengan hati-hati. Ia menemukan bahwa sebagian besar dari ratusan pelamar berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di antara mereka,
Amerika Serikat sendiri memiliki lebih dari 300 orang yang terdaftar. Dan terlihat dari nama-nama pelamarnya yang tidak hanya orang Amerika, tapi juga banyak orang China, Jepang, dan Korea. Menariknya, sebagian besar pelamar di Amerika adalah chaebol dan pengusaha. Dan lebih dari separuh pelamar di Eropa adalah keluarga kerajaan dan bangsawan dari berbagai negara. Bahkan keluarga kerajaan Nordik pun mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Dan orang yang mendaftar tidak lain adalah ratu tua yang baru saja turun tahta. Ye Chen mau tidak mau berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah total aset keluarga kerajaan Nordik adalah 10 miliar yuan, bahkan jika mereka hampir tidak dapat mengumpulkan cukup uang. Saya khawatir mereka tidak akan memilikinya. Kesempatan untuk menawar sama sekali, kan? Namun, dia kemudian memikirkan tentang ratu tua yang baru saja turun tahta. Saya pasti ingin mendapatkan pil peremajaan. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan seluruh pil peremajaan, saya khawatir aku masih ingin mendapatkan seperempatnya. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan seperempatnya pun, setidaknya aku bisa menipu diriku sendiri. Seorang teman dekat, bantuan untuk diberikan. Mungkin ratu tua akan datang untuk meminta pujian, memperkenalkan pada dirinya sendiri satu persatu orang-orang yang kepalanya dia dapatkan, dan kemudian meminta ramuan peremajaan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, ratu tua tentu saja tidak akan melepaskan bisnis semacam ini yang tidak akan pernah merugi meskipun tidak menghasilkan keuntungan. Selain pelamar dari Eropa dan Amerika, sejumlah kecil pengusaha dalam negeri juga ikut serta dalam pendaftaran. Di antara mereka, sebenarnya ada dua pelanggan tetap pil peremajaan, yaitu Li Tailai dan Gu Yanzong. Sebagai orang yang lebih tua, Gu Yanzong selalu sangat menyayanginya. Dia pasti mendaftar untuk berpartisipasi dalam lelang ini hanya untuk menghiburnya. Adapun Li Tailai, mungkin dia sudah terobsesi dengan pil peremajaan sejak dia melewatkannya untuk terakhir kali, jadi dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Yang paling tidak diharapkan Ye Chen adalah kakeknya juga mendaftar. Faktanya, Ye Zongquan selalu mengetahui tentang keberadaan pil peremajaan. Bagaimanapun, Gu Yanzong sakit parah, dan pil peremajaan membuatnya lebih dari 10 tahun lebih muda. Kejadian ini sangat mengejutkan Ye Zongquan. Dia telah mencari kesempatan untuk meminta pil peremajaan kepada Ye Chen. Jika tidak berhasil, dia akan menukar posisinya sebagai kepala keluarga Ye dengan Ye Chen dengan pil peremajaan. Yang tidak saya duga adalah banyak hal terjadi silih berganti, dan pada akhirnya, dengan bantuan Istana Wanlong, Ye Chen langsung mengambil posisi sebagai kepala keluarga Ye. Kali ini dia kehilangan berat badannya yang paling berharga. Ketika dia tahu bahwa Ye Chen akan melelang pil peremajaan di Jinling, pikiran pertamanya adalah mencantumkan namanya di kertas lelang. Akan lebih baik jika Anda bisa mengambilnya saat itu. Tidak masalah jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Anggap saja Anda ada di sini untuk menghibur Ye Chen, dan pada saat yang sama, gunakan tindakan praktis untuk mengingatkan Ye Chen. Beritahu Ye Chen bahwa dia juga penuh kerinduan untuk pil peremajaan. Dia merasa jika dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan di usia yang begitu tua, Ye Chen mungkin akan sangat patah hati sehingga dia mungkin bisa memberikannya secara langsung. Ye Chen juga menebak tujuan Tuan Ye melakukan ini, tapi dia belum siap memberikan pil peremajaan kepada lelaki tua itu, setidaknya belum. Melihat keseluruhan daftarnya, hal yang paling menarik bagi Ye Chen adalah tidak ada keluarga kerajaan Inggris dalam daftar tersebut. Sebelumnya, Ye Chen pernah melihat gerak-gerik keluarga kerajaan Inggris dari situs intelijen Istana Wanlong. Konon setelah putra mahkota kembali ke Inggris, ia tidak jujur melaporkan situasi pil peremajaan kepada ratu. Sangat marah dengan masalah ini dan terobsesi dengan hal itu. Saya ingin mendapatkan obat ini. Namun mengapa ratu tidak datang untuk mendaftar saat pelelangan diumumkan? Ye Chen memikirkannya dan berpikir bahwa mungkin persyaratan yang dia tetapkan untuk meminum pil peremajaan saat itu juga agak tidak dapat diterima oleh ratu. Jika ratu benar-benar tertarik dengan pil peremajaan, satu-satunya pilihannya adalah menghadiri pelelangan secara langsung. Akan ada 200 tempat yang dilelang,
dan setiap tempat yang berhasil didaftarkan bisa mendatangkan pendamping. Artinya akan ada 400 orang di lokasi lelang hari itu. Terlebih lagi, 400 orang ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang kaya dan bangsawan dari seluruh dunia. Sungguh akan sedikit memalukan jika ratu muncul di kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, Ratu Inggris belum turun tahta, dan merupakan raja nominal Inggris dan beberapa kerajaan Su. Jika raja suatu negara yang begitu terkenal datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jika tersiar kabar, hal itu akan berdampak pada reputasinya sendiri dan reputasi seluruh keluarga kerajaan Inggris. Setelah membaca daftarnya, Ye Chen sedikit kecewa karena dia tidak melihat siapapun yang terkait dengan keluarga Rothschild dalam daftar, atau siapapun yang terkait dengan keluarga kelahiran ibunya An Chengqi, keluarga kerajaan-kerajaan Saudi di Timur Tengah, juga tidak muncul. Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah ketiga keluarga teratas di dunia ini perlu mengkhawatirkan umur panjang? Kalau tidak, mengapa mereka tidak datang ke pelelangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Ataukah mereka masih menunggu secara rahasia untuk saat ini dan ingin melihat bagaimana jalannya lelang ini sebelum mengambil keputusan di kemudian hari? Tepat ketika Ye Chen bingung, Song Wanting meneleponnya dan melaporkan, "Tuan Ye, sejak berita pelelangan dirilis, grup Song telah menerima banyak panggilan dan email, dan banyak orang telah menyatakan kesediaan mereka untuk membayar lebih dari 100 yuan mereka membeli pil peremajaan secara pribadi dengan harga 100 juta yuan. Termasuk keluarga kerajaan Inggris, dan American Fair Group. Ketua mereka mengatakan bahwa mereka bersedia membayar 5 miliar dolar AS segera untuk membeli pil peremajaan, penawar tertinggi di antara semua orang." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Untuk membalas semuanya, mari kita bicara tentang lelang pil peremajaan ini." Ji Qingtang juga dipercaya oleh pemilik misterius untuk memberitahu mereka bahwa hanya ada 2 pil peremajaan dalam lelang ini, dan, saat itu, akan dilelang dalam 4/4 dan 1 pil utuh, tidak lebih dari 1 pil. Jangankan 5 miliar dolar AS, kalaupun 50 miliar dolar AS, tidak akan dijual. Tidak siapapun yang menginginkan kedua pil peremajaan ini harus datang langsung ke Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan, "Ngomong-ngomong, Anda juga perlu mengumumkan kepada dunia luar bahwa siapapun yang menawar pil peremajaan hanya diperbolehkan untuk berhasil menawar 1 kali. Artinya, jika dia menawar terlebih dahulu dan mendapat A1/4 pil, maka dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pil peremajaan berikutnya." Song Wanting berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan Ye. Maka saya akan meminta seseorang untuk membalas satu persatu." Setelah mengatakan itu, Song Wanting berkata lagi, "Tuan Ye, ada satu hal lagi. Banyak orang bertanya dalam sistem pendaftaran tentang apakah mereka dapat membawa pendamping pada hari pelelangan. Kami belum menetapkan ini dengan jelas. Apa pendapat Anda tentang jawabannya?" Pikir Ye Chen untuk beberapa saat dan berkata dengan tenang, "Karena kamu ingin ikut, kamu bisa melakukannya. Setiap saat, setiap orang yang berhasil mendaftar hanya dapat membawa paling banyak 1 orang pendamping." "Oke." Song Wanting buru-buru berkata, "Kalau begitu aku juga akan mengirimi mereka pengumuman di platform pendaftaran." Ye Chen memikirkan sesuatu. Dia segera memberitahu mereka, "Ngomong-ngomong, beritahu mereka bahwa meskipun setiap orang dapat membawa orang pendamping, jika itu adalah tawaran untuk apil peremajaan, setelah penawaran berhasil, orang yang mendampingi tidak dapat meminumnya, dan hanya dapat diambil oleh pemohon sendiri." Ye Chen, saya khawatir beberapa orang yang tidak mau mengungkapkan identitasnya akan memanfaatkan celah tersebut, rombongan untuk menyelinap masuk, lalu menginstruksikan orang lain untuk mengambil gambar pil peremajaan dan meminumnya sendiri. Oleh karena itu, celah tersebut harus diblokir terlebih dahulu agar tidak memanfaatkan celah tersebut. Ingin Song berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada mereka." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Jendela pendaftaran kami akan dibuka selama total 48 jam, dan pendaftaran akan berhenti setelah waktu itu. Daftar terpilih terakhir akan diumumkan dalam waktu 48 jam setelah pendaftaran ditutup."
Pada saat ini, Fei Jianzong, yang hendak berangkat ke Tiongkok, tiba-tiba menerima telepon. Peneleponnya adalah cucu bungsunya dan cucu kesayangannya, Fei Kexin. Fei Kexin baru berusia 22 tahun ini, lebih dari 70 tahun lebih tua dari Fei Jianzong. Dia adalah putri dari putra bungsu Fei Jianzong yang memiliki seorang putra dan putri. Cucu tertua Fei Jianzong kini berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan cicit tertuanya beberapa tahun lebih tua dari Fei Kexin. Justru karena Fei Kexin masih muda dan senior, maka dia bisa dikatakan memiliki kedua sisi dalam keluarga Fei. Di mata Tuan Fei dan anak serta cucunya, Fei Kexin adalah apel termuda di antara cucunya. Kakeknya tidak hanya menyayanginya, paman dan bibinya juga menyayanginya, tetapi sepupunya juga sangat menyayanginya. Di mata generasi penerus keluarga Fei, Fei Kexin adalah yang tertua di seluruh keluarga Fei. Bahkan jika generasi muda tersebut lebih tua darinya atau seumuran dengannya, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Di keluarga Fei, Fei Kexin selalu menerima pendidikan elit terbaik. Dia mulai belajar di universitas pada usia 15 tahun. Di bawah bimbingan keluarganya, dia mulai berlatih di perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 juta. Meskipun demikian usianya yang masih muda, namun gaya aktingnya tenang dan canggih, yang sama sekali tidak sebanding dengan teman-temannya. Beberapa hari yang lalu, Fei Kexin dipercaya oleh Fei Jianzong untuk memimpin tim ke Yanjing untuk mencari petunjuk tentang pil peremajaan. Namun, karena dia menilai arah yang salah sejak awal, Fei Kexin berlari mengelilingi Yanjing selama beberapa hari dan masih tidak menemukan apapun. Setelah mendengar bahwa Ji Qingtang akan melelang pil peremajaan secara terbuka, dia segera menghubungi grup Song dan bahkan menaikkan tawaran dari $1 miliar AS menjadi $5 miliar AS. Tetapi grup Song tidak mengalah sama sekali. Jadi, dia segera menelepon kakeknya dan bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu akan berangkat sekarang?" Fei Jianzong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Saya sedang dalam perjalanan ke bandara. Saya akan segera ke sana. Untungnya, bagaimana situasi di sana?" Fei Kexin menjawab, "Saya sedang dalam perjalanan dari Yanjing ke Jinling. Pesawat akan mendarat dalam setengah jam." Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dan berkata, "Kakek, menurutku, kamu sebaiknya tidak datang ke Tiongkok untuk saat ini." "Mengapa?" Fei Jianzong mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada situasi di Tiongkok?" Fei Kexin berkata dengan jujur, "Saya telah menghubungi grup lagu dan menyertakan kutipan selama komunikasi. Itu diangkat hingga $5 miliar AS. Saya berharap mereka dapat menyampaikan harga ini kepada klien Hui Chun dan, jika dia bersedia, dia dapat membuat kesepakatan dengan harga ini kapan saja." Tetapi grup lagu menolak. Fei Jianzong berseru dengan ekspresi tegas. "Mereka tidak tergoda oleh $5 miliar. Ya." Fei Kexin berkata tanpa daya. "Saya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Itu hanya pil, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya pil, mustahil mendapatkan harga seburuk $5 miliar AS. Bukan, jika saya kliennya, daripada mengambil risiko dan menunggu pelelangan diadakan, lebih baik saya ambil saja ramuan dan tukarkan dengan $5 miliar AS. Fei Jianzong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika pil peremajaan ini benar-benar peluang besar yang didapat kakek Anda Lai, harga $5 miliar AS benar-benar tidak mahal. Jika benar-benar dilelang, harganya ratusan dolar, $100 juta itu normal." Fei Kexin berkata dengan heran, "Itu tidak mungkin. Kakek, apa konsep puluhan miliar dolar? Kamu bisa membeli Ford kapal induk kelas, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya? Di mana pilnya? Terlebih lagi, kebanyakan orang mungkin tidak tahu apa efek amunisi tersebut, termasuk saya." Fei Jianzong menghela nafas dan berkata, "Jangan berbicara tentang Anda. Bahkan saya tidak tahu apa efek spesifik dari pil peremajaan, tetapi saya memiliki intuisi bahwa jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, harga transaksi akhir dari benda ini harus lebih dari $10 miliar AS. Dia mengatakan itu. Fei Jianzong memikirkan sesuatu dan berkata, "Saya mengerti.
Tidak heran klien di balik pil peremajaan begitu percaya diri, dia telah memperhitungkan semua orang. Pil peremajaan pasti akan mendapatkan harga yang sangat tinggi ketika saatnya tiba datang. Fei Kexin buru-buru bertanya, "Kakek, kamu?" Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan berkomplot melawan semua orang. Fei Jianzong berkata, "Pikirkanlah, mengapa mereka harus menetapkan aturan untuk membiarkan penawar yang berhasil meminum pil peremajaan saat itu juga?" Fei Kexin berkata, "Saya bisa memahami ini. Mereka ingin menggunakan obat semacam ini di pertama. Persyaratannya adalah untuk memastikan bahwa semua perusahaan besar tidak diperbolehkan mengirim juru bicara, juga tidak diperbolehkan untuk mengajukan penawaran melalui telepon, dan harus hadir secara langsung. Kedua, harus memastikan bahwa hal ini tidak akan terjadi, digunakan untuk spekulasi sekunder oleh orang-orang yang berkepentingan. Ketiga, pasti benar, saya sangat yakin dengan obat ini, dan saya ingin 199 penawar lainnya menyaksikan kemanjuran obat ini dengan mata kepala sendiri." "Ya," Fei Jianzong menghela nafas, "analisis Anda benar. Tetapi itu masih satu-satunya, hanya satu hal yang hilang." Fei Kexin bertanya dengan bingung, "Kakek, apakah ada hal lain yang saya lewatkan?" Fei Jianzong berkata, "Pikirkanlah, mengapa klien mengeluarkan 2 pil peremajaan, dan mengapa kedua pil tersebut tidak dijual bersama-sama, atau dijual satu persatu, tetapi salah satunya dipecah menjadi 4 bagian dan dijual." Fei Kexin sedikit ragu-ragu di ujung yang lain. Dari telepon sejenak, lalu berkata seolah-olah dia tiba-tiba mengerti. "Kakek, maksudmu, dia ingin menggunakan pil peremajaan yang dipecah menjadi 4 bagian untuk membuka jalan bagi pil peremajaan terakhir?" "Benar sekali," Fei Jianzong berkata dengan penuh apresiasi. "Tapi saya senang Anda telah mengungkapkannya hanya dengan beberapa klik. Anda memang orang yang paling menjanjikan di keluarga Fei kami." Suasana hati Fei Kexin tidak berfluktuasi sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, "Kakek, kamu telah memberiku hadiahnya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya sendiri tanpa kamu harus mengklik." Pencerahan. Saat dia berbicara, dia melanjutkan dengan sedikit khawatir. "Kakek, jika klien tersebut benar-benar ingin menggunakan 4 pil peremajaan yang terbagi ini untuk membuka jalan seperti yang Anda katakan, maka tidak ada keraguan bahwa selama semua orang melihat yang pertama, penawar yang berhasil mengambil bagian pertama dari pil peremajaan, dan harga setiap porsi berikutnya akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Akhir dari setiap penawaran akan menjadi stimulus yang sangat besar bagi orang-orang di belakang. Langkah seperti itu naik selangkah demi selangkah, dan ketika Anda mencapai akhir dari keseluruhan pil peremajaan, saya khawatir harganya akan sangat mahal." Fei Jianzong tersenyum tak berdaya. "Menurut pendapat saya, 10 miliar dolar AS tidak cukup sama sekali, bahkan jika digandakan, menggandakan atau 3 kali lipat mungkin tidak cukup." Fei Kexin ragu-ragu dan bertanya kepadanya, "Kakek, berapa harga psikologismu?" Fei Jianzong tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan setelah sekian lama dia berkata dengan serius, "Kakek tidak memiliki harga psikologis. Saya bertekad untuk mendapatkan ramuan ini. Tetapi atas dasar ini, semakin sedikit uang yang saya keluarkan, semakin baik." Setelah mengatakan ini, Fei Jianzong tidak bisa menahan perasaan rileks. Dia menghela nafas dan berkata, "Hanya saja saya belum tahu, siapa lagi yang bertekad untuk mendapatkan pil ini seperti saya. Jika pihak lain lebih kuat dari saya, kalau begitu saya harus melewatkannya." Fei Kexin berkata dengan nada serius, "Kakek, saya mengerti. Baiklah, jangan terburu-buru datang ke sini. Saya sudah mengirimkan informasi pendaftaran kepada mereka. Saya pikir dengan kekuatan kami pasti bisa masuk daftar final 200 orang. Dengan itu, Fei Kexin menambahkan, mulai sekarang hingga pelelangan resmi dimulai, selama periode di antaranya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan klien pil peremajaan dan mencoba mencapai kesepakatan dengannya secara pribadi. Baik perjanjiannya 10 miliar dolar atau 20 miliar dolar, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini sebelum pelelangan bersambung.